Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fadil Azur dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa metodologi adalah ilmu tentang metode atau ilmu yang mempelajari prosedur atau cara-cara mengetahui sesuatu. Jika metode merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu, maka metodologilah yang mengkerangkai secara konseptual terhadap prosedur tersebut. Implikasinya dalam metodologi dapat ditemukan upaya membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan metode. Metodologi membahas konsep teoretik dari berbagai metode. Kelemahan dan kelebihannya dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Dari epistemologi dilanjutkan dengan merinci pada metodologi yang biasanya terfokus pada metode atau teknik. Epistemologi itu sendiri adalah subsistem dari filsafat. Maka metode sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Filsafat mencakup bahasan epistemologi. Epistemologi mencakup bahasan metodologis dan dari metodologi itulah akhirnya diperoleh metode. Jadi, metode merupakan perwujudan dari metodologi, sedangkan metodologi merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam epistemologi. Metodologi penelitian dalam kajian Islam secara sederhana adalah ilmu tentang cara-cara atau metode-metode yang digunakan secara runtut dalam meneliti, memahami dan menggali ajaran-ajaran atau pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber yang diakui oleh pedoman otoritas Al-Quran. Metode-metode pencapaian pengetahuan melalui sumber-sumber yang diakui Al-Quran secara historis telah dilakukan oleh para ulama, fuqaha, ilmuwan, filosof muslim, dan para sufi yang semuanya bertujuan untuk diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-14, ilmu pengetahuan Arab atau Islam barangkali adalah sains yang paling maju di dunia, yang jauh melampaui Barat dan Cina. Asumsi Toby Huff ini memberikan indikasi kuat bahwa peradaban Islam pernah tumbuh secara dominan dan berkembang dalam konstelasi peradaban umat manusia. Pemanfaatan metode-metode dan teori-teori sosial produk Barat tidaklah salah sama sekali. Tetapi ketika ajaran Islam yang tidak lepas dari otoritas wahyu diabaikan, maka pesan-pesan yang akan didapatkan akan menjadi semu, tercarabut dari dasar pijakannya. Umat muslim diperintah mengikuti jalan yang lurus, yang dijamin dengan persatuan dan keselamatan dari perpecahan dan penyimpangan ketika di dunia, serta keselamatan dari api neraka ketika di akhirat kelak. Barang siapa mengikuti Al-Quran dan Rasulullah SAW, ia akan diberi 2 jaminan. 1. Tidak tersesat di dunia maupun di akhirat. 2. Tidak sengsara atau celaka baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa mengikuti Rasulullah dalam segala kondisi, ucapan, dan perbuatan, dia telah jujur dalam mencintai Allah. Karena menjalankan sunnah Nabi merupakan bentuk bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.